Di sini kita akan menjelaskan proyek visi kita. Saya Razan Mangkala dengan NRP 204224116 dari kelas 2B. Saya Muhammad Rampunji Ramadan, NRP 20422241107 dari kelas 2B. Jadi di sini kita memakai sensor murni LBR, yaitu sensor cahaya. Di sini wiringnya di sensor LBR-nya kita langsung kasih ke 3,3 volt. Lalu di groundnya kita kasih di resistor. Ini besaran resistornya 10.000. Jadi resistor yang 10.000 ini langsung nyambung ke LDR. Dan di sini ada op-amp untuk penguat sinyalnya. Di op-amp-nya kita juga kasih resistor senilai 10.000 ohm. Lalu di sini ada LED yang disambungkan dengan ground. Di LED kita kasih resistor senilai 220 ohm. Nah, untuk ini adalah kapasitor. Lalu cara kerjanya adalah ketika nilai cahayanya tinggi maka lampu tidak menyala, tetapi ketika nilai cahayanya rendah maka lampunya akan menyala. Tapi di sini lampunya rusak, jadi menyala tapi kelihatannya cuma sedikit. Nyala bangku. Nah, untuk di programnya Pin buat nyambungin ke LDR-nya. Terus yang kedua itu ada LED pin yang buat LED pin ini buat pin digital untuk LED. Jadi LED-nya itu disambungin ke pin-pin dari ESP ini. Nah, terus kan kita ini Kui debuging ran sek panah. ini kan Ya. nah ini kita running, kita tunggu. Nah di sini kan muncul nilai beserta jamnya, berarti kan ini real time. Kalau misal contoh kita tutup sensornya dengan tangan, slup. Nah, jadi LED-nya itu on karena gelap. Terus coba kita buka, slup. Nah, terang lagi karena LED ini kan juga buat mengukur cahaya dari suatu ruangan sendiri. Sekian dari kelompok kita. Nah, untuk kolaborasinya dengan kelas A, yaitu di kelas A menggunakan aplikasi yang menerima data dari ESP32. Jadi nanti data dari sensor cahaya kita ini yang di ESP32 akan dikirimkan ke aplikasinya di yang kelompok kelas A. Lalu displaynya ada di aplikasinya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paranita Rabani dengan NRP 20422411121. Perkenalkan, nama saya Ersyad Uratama dengan nomor NRP 204221094. Kami dari kelompok 18A akan menjelaskan penampilan dari tugas kami, yaitu membuat aplikasi untuk PCB dari kelas B. Saya akan menjelaskan salah satu bagian dari aplikasi coding RAS ini. Yang pertama adalah main RS. Main RS sendiri adalah inti dari codingan dari backend ini. Yang kedua, model RS. Ini fungsinya yaitu untuk mengelola maupun menerima data yang akan disiarkan ke aplikasinya.
Dan yang terakhir yaitu Cargo TOML. Cargo TOML sendiri berfungsi sebagai esensi yang harus didownload untuk memenuhi codingan dari aplikasi bagian parking backend. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi parking monitor bagian parking front end. Dari front end sendiri seperti dari back end terdapat main RS dan model RS. Namun pada main RS itu biasanya menampilkan seperti UI-nya pada aplikasi. Dan di sini saya menambahkan indeks HTML itu untuk menampilkan seperti warna atau dashboard dari atau kata-kata dari aplikasinya. Terdapat juga Cargo TOML seperti dari yang dikatakan teman saya. Cargo TOML ada di front end ini, itu fungsinya sama, dan juga ada dari parking monitornya sendiri. Terdapat Cargo TOML yang akan menghubungkan parking back end dan parking front end Cargo TOML tersebut biar tidak bingung. Untuk merun aplikasi ini kita harus merun back end dan front endnya juga. Kalau pada parking back end di sini kita harus merun dengan perintah cargo run. Nah, di sini jika sudah mendapatkan kata finish atau running, maka berhasil parking backendnya berhasil dijalankan. Untuk parking front end kita harus merun perintah terang serve. Nah, di sini terdapat kata lagi finish hijau, maka parking dari front end-nya juga telah bekerja. Untuk cara melihat apakah berhasil aplikasinya apa enggak, kita ini bisa di kontrol klik. Nah, ini dia. Cukup simpel saja. Ini ada selamat datang di sistem pemantauan parkir cerdas. Ini sebelum mendapatkan sistem real time dari PCB dari kelas B. Di sini ada dashboard, grafik, matematika, real time. Di grafik sendiri, nah seperti ini. Ini contoh dummy, nilai dummy. Jadi akan seperti ini jika mendapatkan sinyal atau nilai. Dan juga ada pada dashboard sendiri akan menampilkan ringkasan parkir seperti total slot terisi, slot kosong, tingkat hunian ya biasanya di mal-mal berapa persen dari total parking, total slot parkir. Di sini dapat ringkasan zone. Biasanya kalau di parkiran mall ada lantai 1, lantai 2, lantai 3 biasanya. Di sini terdapat nilai-nilainya. Pada dashboard real time di sini belum terkoneksi status parking real time-nya karena belum tersambung sama PCB-nya. Di sini ada matematika, yaitu halaman perhitungan bagaimana cara menghitung slot parkirnya.
begitu saja dari aplikasi untuk PCB-nya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.